Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ila alladhina amanu wa amilus salihat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Mari kita berdoa sejenak buat terkhusus ya Pak Dikno, semoga Allah sembuhkan kembali dan bersama kita kembali berada di tengah saf salat kita insyaallah. Allahumma rabbun nasi izhabil ba'sa, Allahumma anta syafi la shifaa illa anta la yughadiru saqam. Allahumma rabbun nas izhabil ba'sa, Allahumma anta syafi la shifaa illa anta la yughadiru saqam. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana, Allahumma hafazna wa hafaz ma ma'ana minad du'a minkal ijabah fastajib du'ana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di marhalah yang ketiga, marhalah as-salisah, yaitu dakwatul Islam kharijal Makkah. Dakwah Islam di luar Mekah. Sebenarnya kemarin kita sudah sedikit menyambung, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW setelah kehilangan dua orang yang dicintai oleh baginda Nabi, yaitu Abu Talib dan Khadijatul Kubra, Khadijah ini ummahatul mu'minin. Jadi istri Nabi, kita menyebutnya dengan ummahat dari kata ummun, ummahatul mu'minin, ibunya orang mukmin. Sehingga kalau ibu itu tidak boleh dinikahi, maka istri-istri Nabi setelah ditinggal oleh Nabi tidak ada satupun yang menikah dengan orang lain. Ya, termasuk Aisyah radhiyallahu anha yang menjanda hampir 40 tahun lamanya. Jadi kenapa? Karena ummahatul mukminin. Kalau kita ditanya ibu kita ada berapa? Ibu kita ada dua. Ibu kandung dan ummahatul mukminin. Jadi cuma persoalannya kita tidak banyak kenal dengan ibu kita ini. Ya. Berapa ibunya? Ibunya satu. Yang sering kenal itu berapa istrinya? Jadi ummahatul mukminin itu Khadijah ini adalah yang cukup panjang bersama Rasulullah SAW dan akhirnya nanti menikah dengan Saudah. Jadi dakwatul Islam kharijal Makkah yang pertama yang dilakukan oleh Nabi setelah kehilangan dua orang yang dicintai ini adalah berdakwah ke Taif. Ya, Taif ini daerah ketinggian, gunung gitu ya, gunung Taif, batu semua isinya. Dan berharap bahwa Taif ini adalah tempat dakwah Nabi, berharap seperti itu. Supaya apa? Supaya Islam ini tidak, kalau awalnya ditolak di kota Mekah, berharap nanti di Taif ini diterima. Sehingga Rasulullah fi Shawwal sana ashir minan nubuwah fi akhir Mayu awailu Yuniyu, jadi tahun 619 ya, miladiyah, di bulan Shawwal di 10 kenabian, bukan 10 hijrah ya, 10 kenabian, berarti 10 tahun Nabi setelah bi'sah, setelah diangkat menjadi seorang Rasul. Jadi di kota Mekah. Jadi
di Mekah itu kan Nabi 13 tahun. Jadi ini peristiwa ini, dakwah ke Taif ini di bulan Syawal. Bulan Syawal ya. Ada yang hafal bulan-bulan Hijriah? Jadi bulan Syawal. Kalau Nabi itu di bulan apa kelahirannya? Rabiul Awal. Ya, 12 Rajab ya, 12 Rajab ya, 12 Rajab. Tapi apa benar Nabi itu lahir 12 Rajab? Nah, itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Jadi tidak persis 12 Rajab itu. Jadi tidak usah terlalu ribet dengan hal itu ya, karena memang sejarah itu sulit untuk dipastikan tanggalnya itu. Apalagi kalau kita melihat tahun Hijriah, ya sedikit saya cerita tentang tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu baru ditetapkan di zaman siapa? Di zaman Umar bin Khattab. Kenapa? Karena memang ada surat-surat yang masuk ke pemerintahannya Umar bin Khattab itu biasanya ada penanggalan, ada hari dan ada tahun. Misalnya Romawi gitu ya. Ada Persia. Nah, itu ada tanggalnya, ada tahunnya dengan versi mereka. Tapi Islam belum ada ketika itu. Akhirnya Umar bin Khattab berinisiatif untuk membuat tahun Hijriah. Nah, awalnya itu masih sengketa. Apakah dimulai dari kelahiran Nabi atau dari mana? Atau di hari wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagian sahabat gak setuju. Kalau hari wafat nanti ya setiap tahun kita merasa kesedihan, karena kalau tahun Hijriah itu diawali dengan wafat baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya disepakati di awal hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya, itu yang tahun Hijriah. Itu baru ditetapkan setelah berapa tahun? 17 tahun dari hijrah itu sendiri. Jadi sudah cukup panjang. Sudah cukup lama baru ditetapkan hijrah itu. Kalau penanggalannya ataupun bulannya sudah ada. Jadi dari Nabi Ibrahim itu sudah ada Syawal, apalagi Rajab, Sa'ban, Jumadal Ula, Jumadas Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itu sudah ada. Jadi sudah ada bulannya, yang ditetapkan hanya tahunnya saja, itu yang berbeda. Jadi sehingga berbeda dengan Romawi, berbeda dengan Persia. Nah, kenapa di Ashabul Kahfi itu disebut dengan berapa lama Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah? Salasu mi'atin wa zada tis'a. Nah, 300 tahun tambah 9 tahun. Nah, sebenarnya itu menjadi asing di dalam bahasa Arab. Kenapa kok tidak 309 tahun? Kok langsung Allah membuat agak panjang ya? 300 tahun bertambah 9. Itu kalau orang agak susah memahaminya itu kalau tidak benar-benar dikaji. Maka itulah tugas para ulama mengkaji ya. Kenapa kok 309? Karena di dalam Islam ini kita memakai dua-duanya, Pak. Bulan kita pakai, ya. Bulan kita pakai, matahari juga kita pakai. Apa yang matahari? Salat itu pakai matahari, ya. Jadi kalau sudah matahari itu tidak ada bayangan lagi, lalu ada bergeser sedikit, maka itu waktu zuhur datang. Itu basicnya apa? Matahari. Kalau bulan Ramadan,
Syawal. Ditentukan oleh bulan. Nah, jangan anti matahari nanti ya. Karena Islam memakai dua-duanya, pakai bulan dan juga pakai matahari. Dua-duanya dipakai, bulan dan matahari. Jadi dulu orang itu memang menggunakan bulan dan matahari ini sebagai panduan. Cuma anak-anak kita sekarang itu nggak ngerti loh Pak. Coba naik gunung anak-anak kita, tahu arah kiblatnya mana? Naik gunung, nggak tahu katanya. Saya dulu biasa Pak naik gunung itu. Bawa adik-adik itu naik gunung itu memperkenalkan kepada mereka bahwasanya ada satu saat kita memang sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mestinya bukan satu saat, tapi setiap hari. Tapi untuk merasakan mereka tentang betapa seseorang itu butuh dengan Allah, maka perlu momen-momen yang mereka merasakan bahwasanya sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang nggak tahu, padahal kalau kita lihat pohon kalau naik gunung ada pohon, kalau lumutnya itu, lihat lumutnya. Kalau lumutnya itu di sisi mana, itulah arah kiblatnya. Gampang melihatnya. Karena lumut itu tidak akan tumbuh kalau kena cahaya matahari. Kita lihat lumutnya jadi pohon itu. Saya dulu yang ngajarin itu bapaknya Aa Gim. Saya pernah ikut pelatihan baret merah di Lembang, yang instrukturnya adalah ayahnya Bapak Aa Gim, ya. Beliau ini sebenarnya sudah purna pensiun, dan beliau ini baret merah pensiun, tetapi tetap ditugaskan di baret merah di Lembang. Nah, saya ikut pelatihan selama 6 bulan di sana. Waktu itu masih muda ya, sekarang sudah agak, disuruh lari itu ya enggak lagi ya. Ternyata luar biasa orang-orang seperti itu, baret merah itu. Mengajarkan banyak hal. Apa kata beliau? Baret merah itu bilang ke saya, Ustaz, air mana yang paling berkah katanya kan? Di hutan ini Ustaz, mana air yang paling berkah katanya. Saya agak bingung jawabnya waktu itu. Ternyata mereka sudah paham, air yang paling berkah itu Ustaz, air hujan. Dan benar ayat Allah mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Allah turunkan dari langit air yang berkah. Air apa itu? Air hujan. Nah, anak-anak kita sekarang kalau hujan mesti emaknya melarang itu hujan. Jangan hujan-hujan, nanti pilek, nanti batuk. Nabi kalau hujan, Nabi itu melepas selendangnya, ridaknya ini. Melepaskan selendangnya itu, kenapa? Karena supaya dapat berkahnya hujan. Jadi kalau nanti hujan, lalu pakai helm, lepas helmnya. Yo ditangkap polisi sekali-kali ya ropopo. Kenapa dilepas helmnya? Biar dapat berkahnya air hujan Pak. Ya, Bapak juga lepas ya gitu kan. Siapa yang nyuruh ya? Yang nyuruh Ustadz. Tetap ditangkap gitu ya. Nah, ini di bulan Syawal. Kita udah tahu ada Syawal, bulan-bulan itu bukan tanpa makna Pak. Bulan-bulan yang dalam Islam itu penuh makna. Kalau bulan itu minimal 3 hal maknanya. Pertama itu terkait peristiwa, yang kedua terkait dengan apa? Terkait dengan peristiwa alam, yang ketiga terkait dengan ibadah. Nah, itu bulan-bulan. Contohnya bulan apa? Bulan Syawal. Kan ibu-ibu sering nunggu bulan Syawal. Ramadan, Syawal. Nah, biasanya gitu. Pokoknya udah 20 Ramadan itu udah itu. Pokoknya Syawal Ustaz, 1 Syawal ya. Pokoknya beli sirwal. Sirwal itu celana baru, baju baru, tempat kue baru gitu ya. Asal jangan yang lain yang baru. Ya, Syawal itu artinya bunting. Tahu bunting?
hamil. Karena banyaknya buntingnya onta di zaman itu adalah di bulan Syawal. Jadi musim kawin di bulan Syawal. Makanya Syawal itu artinya sebenarnya pertama maknanya peningkatan. Nah itu yang sering disebut ustadz-ustadz kan. Bulan Syawal itu bulan peningkatan. Sebenarnya peningkatan apa? Perutnya yang meningkat. Nah bunting, ya bunting. Jadi Syawal. Makanya kalau Aisyah ditanya, wahai Aisyah, kapankah engkau menikah dengan Nabi? Aku menikah dengan Nabi di bulan Syawal. Ya Aisyah, kapan engkau satu rumah dengan Nabi? Di bulan Syawal. Sehingga orang banyak nikah di bulan Syawal. Ya. Jadi bulan Syawal itu banyak nikahnya. Terus yang kedua, di bulan Syawal itu makanya nikahnya di bulan Syawal, nikahnya di mana? Di masjid. Sebaik-baik rumah tangga itu diawali di masjid, bukan di rumah. Jadi kalau mau nikahin anak jangan di rumah, tapi di mana? Di masjid. Mulailah di masjid. Fa anna ahsanu bidaatil ahlil masjid. Kalau mau rumah tangga mulailah dari masjid. Jadi Syawal itu peristiwa apa itu? Peristiwa alam ya. Terus apa lagi? Misalnya Rabiul Awal. Rabi itu artinya musim semi. Rabiul Awal, Rabius Sani itu 2 bulan musim seminya. Tapi dulu Pak, sekarang mungkin sudah berubah. Nah tadi kenapa Allah menyebut Ashabul Kahfi itu salasu mi'atin wazada tis'a? Karena begini, antara matahari dengan bulan itu selisihnya ada masing-masing itu setahun. Jadi jaraknya antara hijriyah dengan miladiyah. Kalau kita hitung bulanan, hitung tahunan itu jaraknya setahun. Jadi kalau dihitung itu antara miladiyah dengan hijriyah, antara bulan dengan matahari itu jaraknya berapa? Setahun. Jadi kalau dihitung 300 tahun itu, maka selisihnya ada 9 tahun. Makanya yang 300 itu adalah miladiyahnya, kalau hijriyahnya ditambahkan 9 tahun. Luar biasa Al-Quran itu. Bayangkan, siapa yang mengira kalau orang yang gak ngerti, kenapa ya Allah menyebutnya 300 wazada tis'a? Kenapa tidak begini aja? Salasu mi'atin wa tis'a. Kenapa ditambahkan wazada tis'a? Ternyata Allah ingin menunjukkan kepada kita, kalian boleh memakai 2 antara matahari dan bulan. Masya Allah, Al-Quran itu luar biasa. Makanya kalau orang Quraisy itu geleng-geleng kepala ketika Al-Quran itu turun. Masya Allah, ini bukan kalamun nas, ini bukan perkataan manusia. Maka Rabi itu artinya musim semi. Apalagi Jamad itu artinya Jamad al-ula, Jumad as-sani. Artinya Jamad itu artinya adalah beku, dingin, musim dingin. Nah, jadi kalau Ramadan itu musim panas, Romdo artinya terbakar. Makanya disebut bulan Ramadan adalah bulan pembakaran dosa. Sebenarnya maksudnya di musim panas, terik matahari. Jadi kalau jenengan pergi ke Papua, itu ada satu wilayah yang memang kalau enggak pakai apa namanya? Kalau ibu-ibu pakai apa? Pakai masker gitu ya. Supaya tidak terkelupas. Nah, ada tuh di Papua tuh begitu. Maka saya kemarin ketemu sama batalion berapa di Kodim itu. Beliau cerita ke saya. Dia ada di Papua itu yang parah katanya. Oke. Ini terkait dengan bulan tadi ya. Kita lanjut ke Syawal, ke Taif. Jadi di bulan Syawal tahun ke-10 kenabian Nabi berdakwah ke Taif. Tapi apa yang terjadi?
Wa aqama Rasul ahlal bait Taif asra ayyam. Ada 10 hari Nabi di sana. Tapi apa yang terjadi? La yada ahadan min asrafihim illa an ja'u kallamahu faqala ikhraj min biladina. Tidak ada orang yang mau menerima kecuali hanya perkataan keluar dari negeri kami. Jadi luar biasa, Pak. Kita ini enak nih, Ustadz datang ke sini ngaji, jamaahnya udah ada. Ya, Nabi datang baik-baik dilempari, Pak. Sampai Zaid bin Haris itu menjadi tamengnya Nabi ketika dilempari. Dilempari, Zaid itu begini. Gludak kepalanya itu. Berdarah dengan batu, Pak. Bukan dengan busa, dengan batu. Kalau dengan busa ya masih enak. Ini dengan batu, berdarah-darah. Nabi itu tidak keluar dari Taif itu kecuali hanya merangkak sampai ke kebunnya Rabi'ah. Ya ada 3 mil lah kira-kira keluar dari Taif itu sampai ke kebun anggurnya Rabi'ah. Di sanalah Nabi bersembunyi. Nah, ternyata di kebun ini ketemu dengan pembantunya Rabi'ah, namanya Addas. Pembantu budak. Lalu ditanya, "Kamu ini siapa?" "Aku budak, utusannya." Akhirnya karena Rabi'ah itu mengasihkan anggur kepada Nabi, setelah itu yang diutus adalah Addas ini. Addas ini adalah seorang budak, tapi diberikan buah. Ketika dimakan oleh Nabi, Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan ini dari mana? Katanya. Aku pernah mendengar itu dari Yunus Matius. Katanya. Nah ini mungkin Pak Safruddin kenal ini. Yunus Matius. Tidak aku pernah kenal kecuali yang mengucapkan itu adalah seorang nabi katanya. Sama tuannya ini dimarahi Addas ini. Kamu jangan ikut-ikut. Jangan-jangan kamu sudah pindah agama gitu kan. Enggak katanya. Ternyata benaran nanti Addas ini masuk Islam. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW akhirnya keluar dan saat itulah digiringi oleh malaikat penjaga gunung Taif, menawarkan diri untuk membalikkan gunung Taif itu kepada kaum Taif. Tapi Nabi tidak mau. Innahu qaumun la ya'lamun. Mereka itu enggak ngerti sajalah. Jadi enggak usah dibalikin. Jadi kalau ustadz yang di depan ini ditawarin begitu, ya luar biasa. Jangan dibalikin 1, dibalikin 2 aja bukitnya. Gitu. Besar Pak Gunung Taif itu, besar. Saya diajak sama Syekh Turki itu mulai ba'da Isya, habis pulang dari Haram, beliau udah nunggu saya di depan hotel. Ayo jalan katanya, dinaikin ke Taif, pakai mobil besar, pakai GMC itu loh. Mobil besar itu dia nyetir sendiri, umur udah 60 tahun, ngebut lagi, jalan begini ke atas. Astagfirullah, Syekh saya bilang kan, jangan ngebut-ngebut katanya. Apa katanya? Anda tidak yakin di tengah suci ini katanya. Masya Allah, malah bilangin ke saya, Anda nggak yakin di tanah suci ini? Insya Allah tanah suci ini kalau kita mati katanya, kalau kita mati insya Allah berkah katanya kan. Pakai mobil besar, ngebut lagi. Masya Allah, bukitnya, gunungnya tinggi, luar biasa. Mungkin keyakinan yang luar biasa. Saya belajar kepada beliau betapa kuatnya keyakinan gitu ya. Keyakinan. Saya masih ingat dengan Ibrahim Al-Aqsam. Nah, terkait beliau ini saya cerita sedikit. Ibrahim Al-Aqsam itu seorang ulama besar. Ya, ulama besar yang dia pingin sekali naik haji. Tapi karena anaknya banyak, ada istri yang ditinggal. Kalau ditinggal tidak ada nafkah yang harus diberikan. Akhirnya tidak pernah ingin berangkat haji. Tapi hatinya ingin berangkat haji. Tapi ada anaknya umur 7 tahun. Bayangkan Pak, anak 7 tahun, perkataannya itu sudah perkataan iman. Kalamu imani. Perkataannya itu sudah menunjukkan keimanan. Apa katanya ke ayahnya? Ayah, saya tahu ayah itu pingin naik haji. Pergilah katanya. Kata bapaknya Ibrahim Al-Aqsam ini mengatakan,
loh kalau aku pergi siapa yang nafkahi kalian? Apa kata anak ini? Luar biasa. Apa katanya? Wahai ayah, ayah itu pemakan rizki atau pemberi rizki? Katanya. Ditanya begitu Pak. Ayah itu pemakan rizki atau pemberi rizki? Katanya. Kata ayahnya, aku ini pemakan rizki. Lah kalau ayah pemakan rizki, ada dan tidak adanya ayah di antara kami tetap dapat rizki. Coba anak 7 tahun, luar biasa. Jadi iman itu bukan sesuatu yang kita lihat ini iman. Iman itu sesuatu yang akan terjadi. Dan itu kita diuji Pak. Seperti Pak Safruddin ini. Masuk Islam ini nekat ini sebenarnya. Coba kalau bukan karena iman, mungkin tidak bisa, berat mikirnya. Loh nanti saya gimana? Istri saya gimana? Anak saya bagaimana? Akhirnya pergilah ayah, kata anaknya ini. Akhirnya setelah terus gimana kakak-kakakmu dan ibumu? Aku yang lobby katanya kan. Aku negosiasi sama mereka, luar biasa. Ternyata disampaikan oleh anaknya, ibunya mengizinkan. Akhirnya kakak-kakaknya juga mengizinkan. Berangkatlah Ibrahim Al-Aqsam ini ke Mekah untuk haji. Hari pertama masih ada makanan. Hari kedua mulai berkurang. Hari ketiga mulai berkurang. Hari keempat habis. Terus kakak-kakaknya, istrinya Ibrahim Al-Aqsam ini menyalahkan anaknya ini, yang kecil ini, yang menyuruh bapaknya berangkat haji. Kamu ini gimana? Toh sekarang tidak ada makanan. Apa kata anaknya? Fasbir qalila. Bersabarlah sedikit, karena bersabar itu mendatangkan rizki dari Allah. Masya Allah. Bersabarlah sedikit, karena ya bersabar itu mendapatkan rizki dari Allah, katanya. Ini persoalan keyakinan Pak. Dan tidak beberapa lama datang pasukan dengan seorang panglima. Nah, panglima ini sedang kehabisan minuman. Lalu datanglah tanpa sengaja ke rumah Ibrahim Al-Aqsam. Siapa yang mendatangkan itu Pak? Siapa yang memilihkan rumah di antara yang banyak di kota itu? Siapa? Allah. Coba lihat Pak, orang jualan buah itu. Tokonya sekian, buah. Berderet buah-buahan, jual buahan. Beda masing-masing yang punya. Siapa yang mendatangkan mobil si fulan ke sini, mobil si fulan ke sini, mobil si fulan ke sini? Siapa yang mendatangkan itu? Allah. Orang yang berdagang menjual itu dia merasakan. Tidak rizki itu sedikit pun tidak akan tertukar. Nah, panglima ini datang ke rumahnya Ibrahim Al-Aqsam ini. Ada air di sini, ada. Silahkan diambil. Pasukannya ngambil air juga, dia minum. Tapi saat diminum, syarabuhu, airnya itu rasanya manis gitu ya. Kok beda dengan sumur-sumur yang lain? Katanya, ditanya, ini ke rumah siapa? Ini rumahnya Ibrahim Al-Aqsam. Masya Allah, katanya. Ini ulama besar. Mana Ibrahim Al-Aqsam? Saya tidak pernah ketemu dengan dia kecuali namanya. Memang di Instagram beliau terkenal. Terkenal tapi tidak pernah ketemu. Ternyata ini rumahnya Ibrahim Al-Aqsam. Apa yang terjadi? Diambil sama panglima ini dirham, dilempari ke rumah itu. Yang ikut kepadaku dan ingin mendapatkan keberkahan dari Ibrahim Al-Aqsam, ikutilah lemparanku, katanya. Panglima itu melemparkan dinar, pasukannya juga ikut melemparkan dinar. Dinar Pak, bukan dirham, dinar. Ya, 1 dinar berapa sekarang? Sekitar 2 jutaan ya, Pak Jalani ya. Sekitar 2,5 juta lah 1 dinar itu. Sampai Ibrahim Al-Aqsam itu pulang, harta itu melimpah. Harta itu melimpah. Apa kata anaknya tadi? Kan sudah kubilang, yang memberi rizki itu Allah. Ayah kita itu pemakan rizki, katanya.
Coba Pak, anak saat ini sudah sampai belum pikirannya seperti itu? Umur 7 tahun. Wong bapaknya aja belum gitu ya. Anak 7 tahun sudah begitu, itu kenapa? Yang ngajarin adalah Ibrahim Al-Aqsam, seorang guru akidah. Seorang guru akidah. Luar biasa. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pelajari, kenapa Nabi itu begitu kuat di dakwahnya. Kenapa? Karena akidahnya yang kuat. Karena akidahnya yang kuat. Akhirnya Nabi pulang ke Makkah. Gak berani Pak, masuk kota Mekah itu resiko. Kenapa? Karena Abu Thalib sudah wafat, Khadijah sudah wafat. Maka resiko. Akhirnya Nabi minta jaminan. Banyak orang yang dimintain Nabi jaminan, ternyata tidak semuanya mau memberikan jaminan. Jadi hanya beberapa keluarga saja yang mau memberikan jaminan. Sehingga Nabi akhirnya masuk kota Mekah, dijamin oleh satu keluarga untuk bisa kembali ke kota Mekah tersebut. Jadi orang dulu itu kekeluargaannya kuat. Kekeluargaannya kuat. Jadi penting Pak, sebenarnya Nabi itu punya kebiasaan begini. Nabi itu kenal Pak, teman Khadijah siapa saja itu kenal. Kenal. Jadi dan Nabi memuliakan temannya Khadijah. Memuliakan temannya Khadijah. Jadi siapapun yang berteman dengan Khadijah itu dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya teman-temannya Nabi ini tahu apa yang dikehendaki oleh Nabi. Nabi itu kangen makanannya Khadijah, tahu-tahu dikirimin makanan Khadijah yang dimasak oleh teman-teman Khadijah. Jadi memuliakan. Makanya kita ada syariat Islam ini, kalau berinfak zawil kurba. Berinfak mulailah dari yang terdekat dari keluarga kita. Coba lihat waris itu Pak, hukum waris. Hukum waris itu ahli waris ada berapa? Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 23. Baik itu dia isobah atau ghairu isobah. Kenapa? Karena itu keluarga inti. Misalnya seorang bapak menikah dengan seorang wanita, tak punya anak. Lalu ternyata bapak ini meninggal. Apakah saudaranya mendapatkan warisan? Dapat. Nah coba, itu namanya zawil kurba. Zawil kurba. Luar biasa Islam itu. Keluarga dihimpun, keluarga didakwahi, keluarga tidak diabaikan, tapi didekati, didakwahi. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu keyakinan. Dalam surat Jin itu disebutkan kul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin faqulu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bi walan nusyrik bi rabbina ahada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hidayah dakwah Nabi itu Quran. Dakwah Nabi itu Quran. Yang disampaikan Al-Quran, yang diterangkan Al-Quran. Jadi kita punya kewajiban menyampaikan Al-Quran ini ke siapapun. Ke siapapun. Kenapa? Karena Al-Quran ini ajaba. Inna sami'na Qur'ana ajaba. Menakjubkan bagi yang mau mempelajari Al-Quran. Jadi sedikit-sedikit kita pahami, sedikit-sedikit kita pahami, sedikit-sedikit kita amalkan, akan ada keajaiban. Jadi Pak, Al-Quran itu kapan jadi ajaibnya? Ketika diamalkan. Nah, Al-Quran itu jadi ajaib kalau jadi amalkan. Kalau tidak diamalkan, dia biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Jadi kalau orang berjuang seperti Nabi ini, mendapatkan keajaiban-keajaiban di luar
Nalar baginda Nabi Muhammad. Betapa beratnya Pak. Di Taif dilempar keluar sampai berdarah-darah. Setelah itu masuk ke kota Mekah dicaci maki lagi. Apakah Nabi berhenti? Enggak. Terus sampai Nabi irdul Islam ala qabaili wal afrad. Nabi akhirnya berdakwah dengan pola yang lain. Polanya gimana? Alal qabail, mendakwahi kabilah-kabilah dan individu. Namanya dakwatul fardiyah, mendakwahi secara personal. Ya, dakwahi secara personal. Termasuk orang-orang yang berangkat haji dan umroh. Loh, dulu memang sudah ada haji dan umroh. Sudah, sebagaimana millata Ibrahim. Tetapi ajarannya menyimpang. Nah, ajarannya menyimpang. Tuhan mereka tidak lagi Allah, tapi Tuhan mereka patung. Tapi haji dan umrohnya masih tetap mereka lakukan. Jadi masih ada. Akhirnya Nabi berdakwah. Ada orang datang dari Madinah, diajarkan Al-Quran. Maka nanti kita menemukan ada anak muda yang datang pergi haji dan didakwahi oleh Nabi, termasuk di dalamnya As'ad ibnul Zarrah, Auf ibnul Haris, Rafi ibnul Malik, Qutbah ibnu Amir, Uqbah ibnul Amir, Jabir ibnu Abdullah ibnu Ri'ab. Jadi ini orang-orang yang didakwahi oleh Nabi yang akhirnya kembali ke kota Madinah dan mereka mengajarkan Islam di kota Madinah. Nanti akan tumbuh kaum muslimin di kota Madinah. Dan ketika Nabi datang ke kota Madinah, apa kata mereka? Tola'al badru alaina. Jadi Tola'al badru itu muncul bukan berarti tanpa strategi. Itu strategi Nabi. Sebelum masuk kota Madinah, Nabi sudah mengutus utusan mereka masuk ke kota Madinah, didakwahkan Islam di Madinah. Akhirnya Nabi masuk kota Madinah, itu luar biasa penyambutannya. InsyaAllah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di posisi apapun kita hari ini, dimanapun kita hari ini, maka ambillah bagian untuk mendakwahkan al-Islam ini, baik secara individu ataupun berjamaah. Ini masjid ini kan berjamaah. Tuh ibu-ibu udah nyiapin di belakang. Kalau dikerjain sendiri, capek itu. Takmir ini sama-sama yang mengerjakan. Jadi sehingga apa? Sehingga semuanya menjadi ringan karena bersama-sama. Tentu itu perlu kesabaran. Itu yang kita bahas kemarin di Masjid Rabi'ah. Karena banyak orang ya, banyak pikiran, banyak pendapat, ya saling sabar. Ya jangan emosi, jangan egois. Nah, itulah al-Islam. Semoga nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan nanti ke Bai'atul Aqabah. Ya. Selanjut Kubra, Sughra. Lanjut nanti hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah ke Madinah. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.